Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk senantiasa bersyukur dan tidak lupa bertafakur. Karena begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dan kita patut berpikir karenanya. Diawali dengan syukur akan nikmat umur, alhamdulillah. Sampai Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmatnya menghirup nafas kehidupan. Kita bersyukur dengan nikmatnya sehat, alhamdulillah. Dengan sehat badan menjadi kuat, dengan kuat kita bisa bekerja dan berkarya. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmatnya iman dan Islam yang sampai Jumat ini masih tumbuh subur di dalam dada, menjadi motivasi menggerakkan langkah kaki kita hadir di dalam masjid ini guna menegakkan ibadah sholat Jumat sebagai bentuk bukti nyata dari pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin wa huwa rahmatan lil alamin, ujung tombak pembawa pelita kehidupan, dan sudah barang tentu syafaatnya adalah sesuatu yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh kita hamba-hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar Jumat yang mulia ini khatib menyeru, mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah seluruhnya untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah. Karena hanya dengan bekal takwa kepada Allah sajalah kita manusia ini makhluk yang lemah. Kita tercipta dari setetes air yang hina, tapi bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaan yang ada dalam dirinya. Dimaksud dalam Quran, Allah sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah nanti adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia adalah perkara yang jelas. Mati juga urusan yang jelas. Tapi yang seringkali membuat kita manusia harap-harap cemas adalah banyaknya problematika hidup yang tidak tuntas, sementara Allah memberikan kita waktu serba terbatas. Itulah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini adalah main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya akhirat adalah lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berangkat dari ayat ini menghimbau kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Karena fenomena hari ini kita semua tanpa terkecuali mendapatkan ujian yang sungguh sangat luar biasa, di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Ta'ala menurunkan musibah bencana yang sungguh di luar nalar kita manusia.
Kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah menyangka kalau musibah ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan anggap ini sebagai guyonan, jangan anggap ini sebagai lelucon. Mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa, sekalipun itu musibah sudah berjalan di tengah kehidupan, tapi tidak mengena ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas, apapun yang terjadi di dunia, bahkan selembar daun yang jatuh ke permukaan tanah, saya ulangi, selembar daun yang jatuh ke permukaan tanah, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pandemi corona yang sampai hari ini belum tuntas dan belum kelar, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama mengingatkan kita, sunatullah akan berjalan di dunia. Yang jelas hukum kausalitas tetap berjalan. Kalau ada akibat, tentu ada sebab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberikan beban di pundak kita di luar kemampuan kita sebagai manusia. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kita perbuat, ya sudah itu yang kita dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelas, kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa harus sabar. Sabar dan sabar. Sebab badai pasti berlalu. Tugas kita hari ini cukup satu, mengingat. Apa yang diingat? Barangkali ada kesalahan yang belum kita taubatkan. Karena masing-masing manusia punya khilaf dan dosa, yang barangkali dosa antar sama manusia yang sampai detik ini belum saling maaf-memaafkan. Barangkali ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum disampaikan taubat nasuhanya. Yang jelas dalam Al-Qur'an Allah selalu ingatkan, afala ta'qilun, afala tufakkirun, afala tubsirun. Apa kalian tidak memahami? Apa kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak melihat? Karena setiap rahmat ada cobaannya. Setiap cobaan ada rahmatnya. Maka sangka baik seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap takdir kita manusia dan seluruh alam semesta ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz di atas pondasi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu yang ditulis pertama kali dalam Lauhul Mahfuz, sehingga semua qada dan qadar yang berlaku di dunia itu semua di dalam naungan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita tidak tertipu dengan fata morgana dunia, maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolong hidup kita. Allah ingatkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka ketika sholat ini sudah kita gapai, sambung hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi ketakutan kepada makhluknya. Kalau corona sebagai makhluk kita takuti, maka yang menciptakan jauh akan menjadi lebih menakutkan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada tulisan seorang alim ulama yang sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Pada Jumat ini patut kita dengar bersama. Khotib membacakan, jamaah menyimak dan merenungkan. Isi tulisan itu, saudaraku, akhir-akhir ini satu persatu sahabat, saudara, handetolan kita berpamitan pulang. Ternyata sehebat-hebatnya manusia pasti akan dikalahkan oleh sang waktu. Kita mulai tidur sampai tertidur kembali setiap hari, tidak satupun dari kita bertambah muda, justru kita bertambah tua.
bertambah lemah, sakit-sakitan, dan akhirnya menyerah pada panggilan ajal. Waktu jarum jam yang terus berputar maju ke depan, yang tidak pernah mundur ke belakang, setiap hari mengambil sebagian dari diri kita, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak bersisa. Maka yang cerdas adalah mereka yang tidak terlena dengan pesona dunia. Dia menyadari bahwa dirinya sewaktu-waktu pasti akan mati. Maka dia menggunakan waktu yang ada hari ini untuk tidak menunda setiap amal ibadah yang terbersit di hati. Karena apa? Semenit lagi atau sedetik lagi tidak ada yang bisa menjamin usia kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa lusa, bisa juga hari ini keluar dari masjid, kecelakaan, selesai. Kita tidak pernah tahu ajal di mana dan akan menjemput kita. Mumpung masih ada waktu, dengar azan langsung bergegas. Ada ajakan kebaikan, langsung bertindak. Yang masih berbuat maksiat, ayo segera bertaubat. Ada kesempatan, langsung berdoa. Ada peluang sedekah, langsung disambut dengan ceria dan hati yang sukacita. Meski pada akhirnya kita dikalahkan oleh waktu, setidaknya kita tidak rugi karenanya, karena kita dapat menggunakan waktu yang singkat itu dengan sebaik-baiknya dan tidak habis secara sia-sia hanya untuk menunggu antrian pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini dunia adalah nyata, maka akhirat adalah cerita dan angan-angan di kepala kita. Tapi setelah kita meninggal dunia, dunia hanya cerita, maka akhirat menjadi sesuatu yang nyata. Kita bukan penduduk bumi, kita harus ingat itu. Kita bukan penduduk bumi, kita ini alien, kata anak muda. Kita semua berasal dari surga, itu rumah kita. Kita akan kembali ke sana. Kita di sini hanya untuk ditarbiyah, dididik, dibina, untuk menseleksi mana yang imannya asli, mana yang imannya palsu. Yang jelas kita akan dikembalikan di tempat asal kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sang kematian yang paling dekat dengan diri kita. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada seorang hamba Allah yang lupa kalau di dekatnya ada kematian yang selalu mengintainya. Begitu dekatnya antara ruh dan jasad manusia, suatu waktu akan berpulang menghadap sang kekasih yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Semoga kita semua tanpa terkecuali, termasuk keluarga kita yang di rumah, kita diberikan Allah hidayah, karunia kekuatan iman, kesehatan fisik dan mental, serta hidayah petunjuk yang lurus dan benar dalam setiap urusan, agar kita paripurna menyelesaikan misi di alam dunia dengan predikat terbaik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.